pagi para... Kamu cium bau amis gak? Maksudnya amis apa? Dewi Persik, I miss you so much. Mana sih dia? Aku nggak ada. Prahara cinta ini tuh ya, entah kapan berakhir dan berakhirnya seperti apa. Saya, semua di sini kita nggak pernah ada yang tahu loh. Apakah Rian Ibram dengan Dewi Persik itu memang betul-betul akan melabuhkan cintanya di satu ikatan janji yang pasti? Tapi aku mau nanya sama kamu. Ya. Kamu setuju nggak kalau aku sama Dewi Muria Agung? Yo, of course. Kembali kepada kamu yang akan menjalani rumah tangga itu, Biduk. Nah, tuh, lihat. Kembali. Bagi-bagi ambiar! Tadi dia bertanya kepada aku, kamu setuju nggak kalau aku sama Dewi Persik? Of course, kembali kepada kamu yang akan menjalani rumah tangga dengan Miss Dewi. Tapi aku yang nggak tahu ya, kalau buat aku yang penting ya, kalau buat aku yang paling penting kalau seorang calon istri itu dia harus jago masak. Apalagi sarapannya buat sobat ambiar. Iya, dia mah masak banget. Dia masak apa yang nggak bisa, semua dia bisa. Aku cuma minta satu menu sarapan aku setiap pagi. Apa sayang? Nasi uduk. Oh kecil nasi uduk. Tanya dong kenapa nasi uduk? Kenapa sayang? Uduk berdua bersama kamu. Enggak ya Rian tuh gini loh. Rian ngegombalin gitu, percaya nggak? Nanti lama-lama nih setiap pagi digombalin, ntar masuk ke hati bener. Mangga. Pokoknya ya kalau pernikahan ini harus pernikahan akbar. Live di Trans TV. Udahlah ya, masalah jodoh itu apa kata Allah. Sekarang musik tetap Perlan. Apa sih? Pesan pernikahan Ibunda Dewi Persik untuk Rian Ibram. Angga Wijaya menangis sedih ucapkan hal ini. Sebelah kanan itu mama mertua, sebelah kiri mama aku ya. Belum mama mertua kan masih calon, Wi. Tapi belum. Rian Kasep belum pakai baju nikahan. Tapi kok aku lihat fotonya deh sobat ambiar. Aku pikir sebelahnya Uut Permatasari. Kan aku sama Mbak Uut kan memang adik kakak. Iya. Cuman enggak ya, yang ini itu foto mungkin ada yang edit. Sampai mamaku aja ngirim, kan mama nggak punya kebaya putih kok tiba-tiba ada foto mama gitu. Iya karena kamu seneng nggak sama foto itu kok kamu kayaknya sumringah aja dari pagi. Emang kamu nggak sumringah? Aku nggak sumringah, aku kesel punya asisten tuh paling males. Gak apa-apa netizen sekarang lagi pengen taunya kakak yang happy-happy karena menjelang hari pernikahan. Enggak belum, tapi netizennya kita... Gini, kita itu harus menjajakan dulu. Aku harus tahu Mas Rian tuh kayak gimana. Betul. Kan udah tahu ya. Apa bukannya gitu udah kan, tahu. Enggak, tapi gini buat sobat ambiar, buat netizen kan satu. Kamu nggak tahu kalau King Nasar sebenarnya sayang sama aku. Ya siapa sih yang nggak sayang sama kamu? Tapi enggak sekarang ini mikirnya, sobat ambiar. Tapi kalau dia lebih gentle loh sama aku loh. Tahu dari mana kamu? Dia kalau kemana-mana pengen ngajakin aku, tapi nggak kayak kamu. Emang aku kenapa? Kamu kemana-mana nggak pernah mau ngajakin aku. Kamu selalu gitu ya. Ya aku telepon juga nggak pernah mau diangkat, selalu aja. Males. Ngapain aku mau angkat telepon dia? Kenapa? Ya enggak, aku sebel, aku nggak mau kalau cuman kayak gini-gini doang. Nggak mau, aku maunya kamu jalan sama aku. Enggak. Kayak King Nasar itu. Ya. Enggak sobat ambiar, pokoknya ini. Diajakin jalan nih nggak para DPR-ian yang sayang sama kita. Diajakin jalan selalu bilang ini ada ketemu ini teman ini. Oke, tapi kalau King Nasar ngajakin jalan kita jalan ya King bener-bener. Jalan. Enggak Wi, Dewi. Ngapain enggak. aku angkat telepon? Lo juga harus ingat. Satu lo masih masa idah. Kamu kan masa idah belum selesai. King Nasar masa idah tapi dia nggak yang gimana-gimana sama aku. Ya soalnya kalau aku pakai perasaan dia enggak. Pakai kata siapa? Serius? Dia romantis. Enggak, dengar dulu. Ini menarik ini. Serius pakai perasaan Rian? Emang enggak? Enggak jawab dulu, jangan dibalik-balikin. Jawab pakai perasaan, suka beneran? Kata siapa? Tuh kan? Ya mau ngeselin. Enggak nanya benar. Enggak. Pokoknya karena satu, ini masih masa idah. Aku juga kan masih berkabung, kemarin papa aku baru berpulang. Oh, iya. Mama aku juga masih berkabung. Iya. Jadi apapun itu kita cuma berharap yang terbaik aja, ya kan? Yang penting sarapannya tetap apa? Nasi apa? Nasi uduk. Uduk apa? Uduk sambil duduk yuk nonton pagi-pagi ambiar. Duduk. Di pagi-pagi ambiar kali ini, sobat ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu yang pertama. Dia adalah Mama Hits masa kini, yang juga dianggap sebagai mamanya Lesti Kejora. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Mama Is Dahlia. Ini kan lagu gak sedih. Kenapa lu? Bukan. Mana jangan dihapus. Katanya jahat banget. King kayak tidak menghargai bintang tamu. Beneran. Orang gue lagi nyanyi ya. Kamu
Kamu ini kan lagunya kan lagi jatuh cinta. Mama kenapa sih kalau nyanyi lagu senang pun mama nangis? Enggak dong, masa nangis? Kapan nangis? Kapan nangis? Udah, emang Ujus, kata Ujus gini, ikutin ekspresi Mama Iis. Nggak ada Ujus nggak bilang gitu. Iya, Ma. Enggak, Aku enggak. tadi disuruh nyanyi. Nggak ada. Parah, Nggak ada. Nggak ada. Dia kan suruh ngikutin ekspresi gue emang tadi begitu. Gak kan Iya, gimana, Ki? Iya. Coba Ujus. Belum disuruh dulu. Lagi. Kita bertiga. Iya, sebentar. Kita bertiga. Wih, bener kata kreatif. Kasih orang tua suruh duduk dulu. Ayo silakan. Ya kan? Justru orang tua kasihan mama. Baru kita di sini. Kita ucapkan. Kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Udah gitu doang. Gitu doang. Iya. Oh, repot banget. Nama Iis sehat ya? Alhamdulillah. Emang benar dianggap sebagai mamanya Lesti Kejora Ih, ya? langsung to the Sedekat point itu. loh. Iya, soalnya banyak banget yang berasa paling Merasa dekat paling gitu dekat gitu, sama- Ma. Atau mama ini salah satunya orang Kayaknya gitu. kayaknya yang 1 kali 24 jam gitu. Siapa? Ada yang tiba-tiba Ada orang-orang. sahabatnya Lesti. Sebenarnya gini ya, kalau aku sebenarnya mah kalau nanya Lesti tuh lu salah sama gue, sama Nasar, sama Dewi Persik, yang hari-hari banyak kerjanya. Betul. Ma, kalau kita berdua kan nggak pernah diwawancarai, Ma. Oh gitu. Oh kalau gitu gue wawancarain gimana Lesti? Bukan, kalau Teis kan memang salah satu pada saat Lesti belum jadi apa-apa sekarang sudah menjadi bintang juga. Iya. Memang Teis yang melahirkan ibaratnya gitu. Iya, kalau gini, dulu tuh emang waktu mereka ini kebetulan aku lagi jadi juri di DA gitu. Mama yang melahirkan ya, Ma. Melahirkan dari kebon ya. dan memang yang ngeklik pada saat DA1 tuh Lesti. Yes. Terus DA2 Iki Ido gitu. Iya. Yang ngeklik secara hati ya. Memang Iya. kan ada banyak tuh anak-anak, tapi kalau Lesti tuh kenapa ngeklik? Karena aku ngerasanya gini, ini anak masih kecil banget. Yes. Dari Cianjur ujung Berung, Iya. ya kan? Ma, Terus berliannya ini anak kecil banget, gitu banget sih, Ma. Sengaja itu. dari ujung Berung Beli terus berlian di Dewi kesini. Persik. Lu iklan terus ya? Oh dia jualan jualan Dewi, jualan berlian Iya, sekarang. maafin calon istri aku ya, maafin ya. Pantesan kaya banget ya. Iya, makanya aku mau. Ya kayak nggak makan berlian orang. Oke, terus dari jauh Cianjur and then. Maksudnya masih kecil, orang tuanya juga bukan orang tua yang sudah berpengalaman di Jakarta. Jadi memang perlu banyak bimbingan. Aku tuh suka inget diri aku sendiri karena mama kan dulu merantau gitu. 12 tahun gue tuh merantau ke Bandung loh. Dikasih duit 60.000 harus cukup untuk 1 bulan. Jadi merasa ada satu kedekatan, ikatan emosional karena sama-sama ya, kurang Iya. lebih ya. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah, ini kedekatan antara Mama Iis Dahlia dengan seorang Lesti Kejora. Apa yang mau ditanya apa? Sebagai orang yang menelurkan Lesti. Ada nggak sih Ayam pertanyaan kali. apa yang mau ditanya? Sebagai Lagi orang. sekarang gini, Kenapa? aku tuh ya kayak ngeliat talk show semua gitu. Kayaknya nanyanya Lesti, kayak kita nggak usah ikut campur urusan Jadi orang mama kali ini ya. bukan salah satu orang yang mengaku dekat dengan Dede justru malah ya, Ma. Iya, malah Padahal lihat mama deh, padahal Deis. dekat ya. Nggak, Kita Kita apa? kita jangan ikut campur apa tuh bagus tuh. Ini Iya, bagus, maksudnya ini Ya gini. udah kalau gitu kita bahas Karen Delano aja menurut Mama Iis. Karen Delano tuh gimana orangnya ya? Ya gini, maksudnya gini loh. Gini, itu kan area privasinya mereka. Ini area rumah tangga. Memang Dede melaporkan suaminya gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Kita dengerin dulu aja, sabar. Sampai mereka menjelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi. Karena kan memang ranahnya sudah ke ranah hukum gitu Iya. kan. Jadi nggak usah berspekulasi, semua orang kayaknya ngasih posting di sosial media. Nah begini, ini ono, akhirnya jadi makin liar ya kan. Itu juga kita berharap semoga tidak ada asumsi, spekulasi segala macam, kemudian postingan yang bisa menyudutkan salah satu pihak. Iya. Tapi kalau dari Mama Iis sendiri, ketika pertama kali tahu ada berita ini sebagai orang yang menelurkan, kemudian punya kedekatan dengan Lesti Kejora, Ya. dapat berita kayak gini tuh gimana sih dalam pikiran Sebelum Mama kejadian Iis? ini sempat curhat nggak ke mama? Kalau curhat sejak menikah tuh jujur mama nggak terlalu banyak interaksi sama mereka. Karena mama tahu mereka itu kan kayak punya
ngevlog harus tiap hari gitu-gitu ya kan. Terus bersosialisasi mungkin karena kehidupannya sekarang udah berbeda ya kan. Mama lihat, mama cuman sekedar rasa bangga, rasa seneng gitu karena salah satu anak didik mama berasa sekarang udah sukses gitu ya kan, sudah sukses, jadi seneng aja ngelihatnya. Lebih banyak sebenarnya Dede perginya sama kakak Salsa karena mereka punya lingkup yang ada small circle-nya mereka tuh yang punya WhatsApp group atau apa gitu, ada Salsa, ada Marjin, ada Sania, ada siapa gitu. Itu aku tahu gitu. Palingan kalau umpamanya dia lagi kangen sama mama sesekali aja telepon tuh, paling kalau umpamanya dia tahu nih gue lagi masak. Terus pernah satu kali gue lagi nggak ada pembantu. Masak iseng aja nih gue posting. Tiba-tiba dia lagi hamil ya. Terus udah kelar, gue cuma masak buat berempat doang dong. Udah kelar nih, dia gini. Mah, minta dong, kalau gue ngirimin satu potong kan nggak mungkin ya. Masak lagi dari awal gue. Ya Allah, tuh kalau ibu tuh begitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Cuman setelah menikah mama tuh nggak banyak, karena kan menurut aku tuh gini loh, itu dia sudah berarti kalau udah menikah kan udah dewasa. Betul. Udah apa-apa. Jadi saya cuman menunggu aja kalau umpamanya ada sesuatu yang dia mau sharing ke aku ya aku ini. Setuju. Tapi kalau enggak aku nggak pernah mau cari tahu. Setuju. Bagaimana kamu ini ono enggak. Enggak kayak gitu, bukan tipe kayak gitu. Tapi pas tahu kabarnya gimana Mah dalam pikiran mama? Pas kebetulan hari itu hari Kamis aku mau pergi ke Bali. Waktu itu aku pergi sama Asti sama Oki. Sama siapa lagi ya? Sama Atra apa enggak sih? Atra nggak nyusul. Terus Atra Halilintar. Bukan, itu Ata. Oki kalau nggak salah. Dia bilang gini, "Mah, Oki apa Asti gitu? Mah, Lesti ngelaporin Bilar ke polisi loh." Hah? Seriusan? Terus kepikiran. Yeah. Aku telepon nggak diangkat. Mungkin waktu itu lagi bagaimana gitu ya. Telepon Dede, Lesti. Telepon Dede, nggak diangkat. Udah terus si Salsa juga mungkin tahu berita gitu kan. Mah, Dede gini-gini, Mama udah telepon Dede belum? Udah, tapi nggak diangkat. Iya, kakak juga nggak diangkat. Ya udah, kasih space waktu aja. Jadi kita tuh bukan keluarga yang apa sih kepo, pengen tahu. Sampai telepon 10 kali, 15 kali. Enggak. Hari. Emang ada? Ada mah. Jadi buat aku tuh gini, biarkan mereka kasih space dulu, mungkin mau cooling down dulu karena ini masalah besar ya kan. Dan itu ranahnya itu adalah ranah private keluarga. Jadi buat aku tuh biarkan itu menjadi urusan, kan ada orang tua kandungnya. Gitu. Betul. Paling nanti kalau umpamanya udah selesai, udah bagaimana, udah balik ke tanah air karena mereka sedang berumroh. Mungkin 1-2 hari ini pulang. Ya sebagai orang yang dekat mungkin akan bersilaturahmi. Tapi itu pun kalau merekanya menerima. Kalau merekanya mungkin masih belum, ya udah cicing baik tuh. Betul banget. Tapi Mama, mohon maaf nih Mama kan sudah berumah tangga juga. Aku juga pernah gitu ya Mama pasti punya penilaian tersendiri mengenai lelaki. Kalau misalkan lelaki itu melakukan pemukulan terhadap istri, Mama setuju nggak sih misalkan pastinya enggak. Cuman gini, orang berumah tangga itu adaptasinya itu banyak. Awal tuh 1 sampai 3 tahun, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Setelah 20 tahun nih gue nih, baru ngerasa rumah tangga tuh enak banget. Karena udah saling tahu, udah saling memahami, udah saling menerima. Yang penting saling menerima. Tapi masa-masa yang waktu awal-awal tuh berantem. Cuman gak boleh main tangan memang. Kalau main tangan gak boleh. Gitu. Kebiasaan. Iya, nanti jadi kebiasaan. Cuman kan kita gak tahu nih, ya kan. Kejadiannya seperti apa gak tahu. Makanya yang perlu kita pelajarin adalah ketika kita berantem, pasangan kita lagi marah nih, umpamanya gue sama Nasar lagi marah, better yang satu diem. Betul. Karena kalau dua-duanya marah jadi api. Mah, aku sama dia berarti aku jadi pendiam terus dong? Ya wayahna. Ya nggak mungkin, makanya nggak mungkin kalau Kak Dewi lagi marah, Rian diem tuh kayak tadi aja. Gitu. Sayang, perempuan itu diciptakan ada 3 bibir. Apa tuh? 3 bibir? Iya. Banyak banget bibirnya. Kalau laki-laki kan cukup 1 saja. Siapa bilang? Karena dia lalu bibirnya juga banyak. Tapi yang penting gini, King, jadi mereka nih pacaran. Iya. Belum. Baru masa mau. idahnya habis November. Gini, kalau masa idahnya udah kelar, saling mengerti dulu, ya kan. Saling mengerti dulu. Ma. Jangan sampai apaan sih, Dek? Insya Allah tahun depan sumbang tenda ya. Enggak, sebelum nyumbang tenda nih,
sebagai orang tua, gue ngasih tahu lu, sebelum nikah pahami dulu pasangan lu. Kalau emang dia cerewet pagi-pagi marah, kalau lu bisa menerima ambil. Tapi kalau nggak bisa nerima jangan. Ma, aku nggak marah kok, Ma. Kalau semuanya beres bener gitu nggak marah. Ma, bukan emosinya, hartanya. Tapi ngomongin soal harta, kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar bahwa seorang Mama Isdalia juga punya aset yang luar biasa. Bahkan salah satu asetnya apartemennya pernah disewa oleh Rizky Bilar. Terungkap, Rizky Bilar pernah mengontrak di apartemen Isdalia sama siapa aja. Terus sudah gitu juga katanya suka nunggak. Gak ada. Jangan jahat. Ada mah itu mah di papan mah itu mah. Gini, itu kan hal yang biasa nyewain apartemen. Iya benar-benar. Ya, berarti Mama apartemennya banyak, Mama kaya banyak. Saya sih setuju kalau artis sudah puluhan tahun itu kaya. Iya, kalau yang baru-baru udah tinggi tiba-tiba kaya itu namanya. Berarti harta orang. Mungkin dia dari sebelum nyanyi dia udah kaya orang tuanya. Bisa jadi. Ya bisa jadi sih, Ma. Iya juga sih. Bisa sih, Ma. Ma, jadi gimana? Itu apartemen di daerah mana punya Mama? Di Sudirman. Di Sudirman. Jadi apa namanya? Dia sama teman-temannya itu karena lagi syuting syutingnya katanya deket-deket situ. Jadi ada berempat kalau nggak salah. Ada siapa? Haris. Haris. Orang kaya kayak Mama ini memang nggak pernah pamer ya. Sama ada 2 anak lagi gitu. Jadi berempat mereka di sana. Itu mah hal yang biasa, nggak. Berapa lama mereka ngontrak di sana, Rizky Bilar? Berapa ya Kak? Kakak Salsa soalnya yang urus. Oh, Kakak Salsa yang urus. Setahun ada Terus lebih? Kak Salsa cerita sama aku, Ma, katanya suka nunggak ya, Ma. Itu juga hal yang biasa. Kalau pemain sinetron kan mungkin bayarannya belum bayar. Betul. Nggak apa-apa, tapi dia bayar Tapi tetap bayar walaupun nunggak ya, Ma. Walaupun bukan nunggak telat dikit. Memang konsepnya kalau nyewa di Teis memang diperbolehkan untuk nunggak, memang boleh. Apalagi di tempat aku nanti mau buka kos-kosan. Kalau orangnya kayak Rizky Bilar boleh lah nunggak lah ya. Maksudnya gimana? Tuh kan jangan bikin orang cemburu dong, Kak. Sampai langsung marah. Perempuan mana sih yang nggak, pertama orang lihat fisik kan, perempuan mana yang nggak suka dengan ketampanan laki-laki? Setuju nggak? Tapi kalau orang tua kayak saya, udah pasti ngelihatnya udah bukan fisik lagi, tapi tanggung jawabnya. Oh, Kiwil juga tanggung jawab tuh orangnya. Mama ini tapi. Ini rumah tangga di sini geger ya. Ini tuh jadi obrolan sekarang tuh benar apa enggak karena tinggal nunggu masa. Padahal yang benar yang ini, Bang. Gitu. Sama siapa? Ini kan boleh deket-deketin aku ye. Oh jadi ini jadi rebutan ya karena Cinta cewek segitiga. sendiri ya. Oh Iya. iya benar. Enggak jadi rebutan, enggak cewek sendiri teh. Lu ya. Kata Teis, di sini cewek sendiri. Enggak teh. Ada. Mama bilang di sini cewek sendiri. Ada satu lagi izin. Ada satu lagi izin. Sibuk banget. Ma di sini mah 4 darah. Satu loh. Mama Is, tapi bener gak sih katanya tentang masa lalu Rizky Bilar itu seperti apa sih sebenarnya masa lalu Rizky Bilar yang Mama Is tahu? Aku nggak terlalu. Aku kan orang tua yang gini loh. Main sosial media hanya untuk posting. Nih Ojus nih yang tahu banget. Kadang-kadang malah yang postingin dia. Gue tuh kan cuman gini loh. Pengen selalu ada di masa yang orang-orang lagi ada gitu kan. Update, selalu update. Tapi nggak terlalu pinter banget dan I don't have time for watching any sosial media ya kan. Lihat orang gitu ya. Demen banget gue bahasanya I don't have time. Iya dong, ya kan. Ya bener, sibuk Ma, maksudnya bener. gue syuting terus gue lebih baik tau nggak sekarang nih masa tua gue ini paling sedep banget. Apa tuh? Di rumah pakai celana pendek, pakai kaos cicing tuh Ujus tahu. Nonton Netflix sampai subuh. Film India. Bukan lagi. Lu kan tadi gue dengar katanya Mama mereka sayang-sayangan sama papa. Ya sayang-sayangan lah. Nonton sambil sayang-sayangan. Oh. Ma jadi nggak lihat apa gitu Instagram tentang apapun itu gitu posting segala Lihat macam. kadang-kadang justru lihatnya dari Ujus mah ada ini kalau ada Ujus nginep tuh Sabtu Minggu itu masanya gue mendengarkan gosip. Si Ujus lihat kita. Dari sebenarnya beritanya dari desa say. Ya Ujus Coba sebentar kita panggil ya. Lu Ya, berdua, kan? Mama I sama Ujus dua-duanya lempar-lemparan. Lu yang minta Jadi, nanya. lo ngaku. Nih Coba. kalau lagi duduk di meja makan ya, lagi duduk di meja makan.
Jus ini, mama udah tahu belum ini ono. Yang mana Jus? Kata gue gitu ya. Coba kan? bongkar. Apa yang kamu tahu tentang masalah Lu tuh memang suka ngegosip ya. Enggak kan ini kan banyak yang beredar di apa namanya di TikTok, di sosial media tuh Jangan kayak. percaya Jus. Iya, ini kan katanya gini emang mah Apa gitu. katanya apa? Kan ini minta konfirmasi. Ya apa katanya? Apa? Ya apa? Ya dulu masalah Rizky Bilar ternyata gini Itu khusus untuk di meja Iya, panjang. itu meja Jadi di kalau rumah ada mama meja itu. panjang itu baru bisa keluar. Iya, baru bisa keluar. Kalau keluar Makanya dari- main deh ke sana. Kalau keluar dari situ nggak boleh. Nggak boleh keluar. Ini kotak Pandora takutnya. Ya itu dia tadi anak dari Mama Izdalia namanya Ujus Dahlia ya. Terima kasih banyak ya. Dia itu biar Boleh gosip. yuk kita ke rumah Teis lagi yuk, ngomongin orang yuk. Bukan ngomongin orang, lebih Oh, pantesan Mama sama Uju selalu ngundang aku ke sana ya. Kenapa? Ya mungkin mau cari tahu. Ma, tapi kan kita lihat ya sekarang pemberitanya tuh semakin kemana-mana. Ya, makanya aku bilang, ya kan semua emang- berkomentar. Iya, makanya kalau aku bilang gini, lebih kepada himbauan sih ya, maksudnya udahlah, kita jangan suka ikut campur urusan orang. Baik itu ya kita yang kenal sama Dede apa Bilar gitu. Biarkan ini menjadi urusannya dia sampai merekanya aja belum ngomong, kok kita udah banyak ngomong. Iya. Iya kan? Udahlah biar mereka aja yang ngomong. Nanti gini loh, umpamanya gini, Nasar memberikan komentar ngejelekin si Bilar. Ternyata mereka Bersatu. balik lagi. Malu nggak lo? Malu. Ya kan? Mendingan udah nggak usah diem aja. Kita doakan yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan event pun mereka nanti bersatu. Mudah-mudahan bisa ya, Ma. Ya. event pun bersatu dulu. Event pun nanti umpamanya bagaimana mereka bersatu. Terus ya udah yang penting ada surat harus ada surat perjanjian bahwa jangan melakukan hal itu lagi. Kalau melakukan hal itu lagi mungkin ini baru final, ya kan? Ya. Gitu itu mungkin. Atau kalau memang berpisah ya udah berpisah secara Berarti baik. Mama memberikan kesempatan intinya gitu ya sebagai orang tua. Iya gitu. sebagai orang tua gitu, tapi kan saya harus bertanya dulu sama mamanya sama bapaknya. Iya. Mereka sebagai orang tua kandungnya Menerima menerima Dan apa yang bersangkutan enggak? yang menjalani Dan hubungan yang dia. bersangkutan walaupun mama sama bapaknya Dede umpamanya nggak mau, tapi kalau Dedenya Anaknya masih cinta mau bilang apa? Iya. Iya kan? betul. Dan sudah menjadi istrinya loh. Betul. Iya. Gitu, jadi udah kita nggak usah berisik, nggak usah ikut campur, nggak usah jadi makin kemana-mana. Iya, bener, Diemin Nah, kalau aja. nggak berisik kan nggak Indonesia namanya. Bukan lagi. Karena kan Lesti juga fansnya banyak ya, jadi Iya, menjadi perhatian. Tapi iya. kalau Mama komunikasi terakhir sama Lesti kapan tuh? Udah lama banget Kemarin gue. ya kalau nggak salah ya kan Teis. Udah lama. Sebelum kejadian ini? Sebelum kejadian ini tuh sebulan lalu mereka pada main ke rumah kan. Aku lihatnya masih baik-baik aja loh. Baik-baik aja, ada mamanya juga dateng, ada Bilar juga dateng. Memang Bilarnya datangnya belakangan karena habis apa acara dulu, apa nyelesain vlognya dulu gitu. Iya. Dede sama mama dulu datang Iya, sama iya, Fatih gitu. Oke. Mama Izdalia sebagai orang yang dekat dengan Lesti Kejora, juga dengan Rizky Bilar, termasuk juga dengan keluarga. Apa yang mau Mama Izdalia sampaikan untuk Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar? Sabar, cooling down, jangan ngambil keputusan pada saat emosi. Ya. Terus satu hal lagi juga, kita boleh punya fans, tapi nggak usah maunya mereka kita ikutin. Kalau hati kamu suka ya kamu ikut, tapi kalau kamu nggak suka jangan dipaksa nak, gitu. Karena yang menjalani kan kita. Jadi biar kalau hati kita seneng, hati kita happy ya udah jalan, go ahead. Tapi kalau enggak, jangan karena sosial media, karena netizen menginginkan ini itu terus kamu jalani. Tidak. Kamu tanya pada diri kamu. Kamu berdoa, mudah-mudahan setelah pulang dari umroh banyak hal lah yang kamu bisa, banyak hikmah juga dari kejadian ini supaya bisa menjadi lebih dewasa ya Sar ya. Betul. Dalam berpikir, dalam mengambil keputusan. Gitu aja lah buat bapak sama mama. Jangan emosi juga mengambil keputusan, boleh ditanya dari kedua belah pihak atau ya itu tadi harus ada perjanjian, harus ada omongan supaya ribut-ribut kayak gini nggak kejadian lagi lah gitu. Amin. Ribut yang kalau ribut dalam rumah tangga hal yang biasa ya. Tapi kalau main tangan jangan. Kalau lagi. ada perjanjiannya terus pakai algojo aja Dede. Kok pakai algojo sih? Iya nanti kalau misalkan lakinya lupa ada algojonya siap. Yang nggak boleh lah pakai kekerasan. Yang paling penting ya itu dia. Kembali lagi bukan apa kata orang tapi apa kata hati sendiri. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi yang Mulia. Jajan.
Iis Dahlia, sekarang ini yang lagi viral di media sosial ada satu rekaman CCTV di mana diduga Rizky Bilar lagi. Iya, Lesti lagi. Iya. Diduga melempar bola biliar kepada Lesti. Kita mau kasih lihat dulu. Katanya ini kejadiannya jauh sebelum kejadian Lesti Kejora melaporkan dugaan KDRT. Kita kasih lihat dulu ya. Aduh. Cuman jatuh, enggak Nih ini terpleset ya. Itu jadi. Diduga itu adalah 2021 tanggal 10, bola bulan biliar 10 tanggal 29. ya. Tapi ini kayak banyak orang juga ya sebenarnya. Kenapa ya kita bingung juga sebenarnya apa yang terjadi. Mama tahu nggak kejadian ini? Tuh. Enggak. Terpleset terus jatuh. Enggak gini. Kalau aku ya ngelihat cuman sepotong gini doang, kan nggak ada Lestinya, nggak ada apa. Itu bukan Lesti juga yang jalan pakai Itu kerudung. tuh, nah tuh yang muncul. Itu bukan Dede dong. Tahu dari mana Maya itu bukan Dede? Itu kelihatan. Aduh, gua mah apal bodinya Dede. Oh jadi kalau menurut Mama itu bukan Dede? Bukan. Tapi itu kalau yang terpleset? Kalau kata gue mah ini mah lagi lagi cerita dalam vlog say. Oh kalau menurut Mama ini cerita dalam vlog. Ya. Ma, tapi ini tahu nggak ini di mana tempatnya? Di rumahnya dia, ini di belakang. Ini rumah Masa mah cerita Rumah siapa? dalam vlog jatuh gitu mah? Ya kan mungkin kepleset, kalau kepleset mah nggak sengaja lah say. Iya. Rumah siapa mah? Rumah Lesti sama Bilar. Beli ini rumahnya? Ya nggak tahu. Ya kan nggak tahu. Mama kayaknya cari aman deh. Bukan cari aman, nggak mau ikut campur urusan orang deh. Iya aku juga nggak peduli kok kamu. Kalau itu salsa baru. Kalau itu salsa. Iya karena anak kandung. Karena anak kandung. Bener juga tuh contoh kayak mama dong. Iya. Jangan kayak gitu guys, contoh mama nih. Ada orang bilang, oh itu lempar bola biliar. Tapi bener aku juga mikir kayaknya itu kayak ada bikin konten soalnya ada bikin lampu segala konten. macam. Iya, Ada. enggak itu, ada ini pertanyaan titipan dari itu. Apa? Apa King Kita titipan? kan cuma kerja ya Ki, jadi ada pertanyaan titipan Mas. Mas Bim, kalau nitip tuh kue, bakso, endul. Tadi siapa titipan siapa? Siapa namanya? Mas Mas Bim Bim. Aulado, eksekutif produser. Karena deh kalau kayak gini aku makin sayang sama Mama Iis. Kenapa? Kenapa? Karena Mama ini yang seperti Mama ini yang dijadikan panutan. Iya. Mama itu sadar diri bahwa Mama itu adalah saya itu hanya sekedar orang luar dan ada yang lebih berhak untuk berbicara, Betul. yaitu adalah keluarganya. Setuju. Betul. Bisa. Itu kalau live, kalau on air, kalau Atau off air. Tapi bagus ya Ma, mendingan kan kita off air aja ya Ma daripada on air. Jadi gini, kalau on air itu kan akan dimakan sama orang. Benar. Iya, Dan betul. kebenarannya kan kita nggak tahu Benar. ya. Kalau on Iya air kan? mah. Ya itu mah suka-suka kita. Ayo kita apa aja ya. Makanya kita hadir ke Lebak Bulus ya, ke rumah Teteh. Iya. Masak segala macam. Ngapain? Cuman buat ngegosip. Karena Mama, ya. Mama nggak kepengen mah, Mama biar viral gitu, sedikit aja ngomong kasih clue. Aduh, enggak lah. Udah gak butuh viral ngapain seorang Iis Dahlia? Ada dong orang yang karirnya udah kayak Mama. Makanya kalau Mama tau gak sih pada saat Dede waktu dijodoh-jodohin aja ya, ada orang yang sampai tiap hari aku cuma ngeliat, oh iya ya, oh pengen ngasih tahu sebenarnya gitu ya ke dedeknya gitu. Tapi kan apa hak gue? Iya, ya kan? kapasitasnya gitu. ya, Apa Ma. kapasitas Iya. aku gitu. Walaupun aku sayang, tapi kan nanti kalau aku Setuju. kasih masukan jadi salah. Setuju. Betul, Karena betul, kan setuju, kalau orang bisa. jatuh cinta mah ya kan gitu. Jadi biarkan itu mengalir, biarkan itu menjadi proses berhubungannya mereka Iya, gitu. setuju. Kalau Gitu. kayak ini, kayak mereka, karena saking jatuh cintanya walaupun berantem, karena mereka tetap cinta, mereka tetap bersatu. Iya, iya. Mas. Tapi kalau cinta tapi Ma apalagi dijamin sih? mah dalam rumah tanggaku tidak akan mungkin ada KDRT Ya, Ma. Mah. Mas, iya. Tenda ya, Mah ya? Mama, kenapa tidak akan ada sini sayang duduk dulu. Mau kemana sih Kenapa lu? tidak ada KDRT dalam rumah tanggaku, Ma? Karena- Kenapa? 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 Gak ada laki-laki yang berani, pasti baku hantam sama Mama. Oh, kalau yang sama Kak Dewi, bukan Kak Dewi yang lapor, lakinya yang lapor. Ya ada di setiap polsek laporan, terlapor atas nama Dewi Persik. Ya, tapi buat sama kayak biar waktu bekas operasi mata itu, waktu bekas matanya gitu. Iya, Bukan, Iya. lakinya baru mau emosi nih gini. Hei gini, Dewinya gini. Langsung tangannya udah begini langsung ciut semuanya. Tapi kita berharap semoga buat Lesti Kejora, Rizky Bilar Iya. sekali lagi kami hanya bisa mendoakan yang terbaik. Iya. Keputusan ada di tangan mereka.
kita memang tidak boleh ikut campur. Mereka yang lebih tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Dede Lesti semoga ibadah umrohnya diberikan kemudahan, kelancaran. Rizky Bilar juga semoga tentunya dilembutkan pintu hatinya, dibukakan terus pintu hatinya supaya mereka berdua juga bisa berpikir semakin jernih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. King, intip siapa sih King? Di dalam ada wahana bermain. Guys, kita bertiga lama tidak bermain. Iya. Ini coba kita lihat ya. Katanya nih Sobat Ambiar, di dalam ini ada pasangan selebriti yang baru aja nikah di luar negeri. Seorang supermodel dan juga presenter baru saja menikah di Yunani. Lu tahu Yunani di mana? Gak tahu. Yunani itu belokan deket Citerep. Langsung aja dong dipanggil dong. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Jaslyn Lim dan juga sang suami Philip Lim. Jaslyn dan Phil, could you swap? Yes, yang yes, istri yes. harus di sini. Apa? Jus swap. Could you swap? Tukeran. Apa? Wap. Swap. Swap ini kan. Bukan colok. Ya. Jaslyn Lim dan juga Phil baru saja menikah. Tanggal berapa menikahnya sebenarnya? Tanggal 17 September. Tanggal Wah, baru 17 banget September. dong. Baru. Sebelumnya kita bertiga mengucapkan Terima kasih. Iya. Hey King, hey. Kan mengucapkan terima kasih kepada bintang tamu itu semuanya harus sama. Kayak dari ke Mama Is juga kan? Bener. Sama. Iya, tapi ini durasinya lebih lama kayaknya deh. Ya. King. Pengantin baru, Ya. jangan diganggu-ganggu ya. Baru September ya. Baru Ya banget. ampun, enak banget ya. Iya doain. Pengen lagi ya. Ya, mohon doa restu mereka insya Allah di tahun depan ya. Saya doain. Jangan doain, sumbang tenda. Doain. Bukannya deh yang angkat. Didoain baik gak apa-apa dong saya. Iya dong. ya. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia Jaslyn Lim dan juga Phil yang lagi berbahagia seperti apa kebahagiaannya menikah di Yunani. Aduh, so sweet banget sih itu di Yunani ya. Di Yunani. Nanti gampang, aku aja kamu nikah bukan di Yunani. Di mana? Di Afghanistan. Konsepnya perang ya, Say. Sekalian aja di mana? Di mana? Korea Utara. Jaslyn Lim dan juga Phil. Awal ketemunya gimana sih? Awal ketemu. Ah. First time we met. I met at a friend's birthday party. Oh, bukan orang di Indonesia. Orang mana kak? Jadi ayahnya orang Yunani, Nah. mamanya orang Korea, tapi dia lahirnya di Amerika, Chicago. Oh, Marisa ya. Gitu. Blasteran sama calon istri saya blasteran. Blasteran RT3 sama RW5. Itu gimana caranya? Tapi Yunani ngerti, Korea. tapi understand. Yeah, If, but okay. takut to speak. Iya. Alright. Takut to speak. You can speak Indonesia language. Yes, bisa sedikit. Sedikit bisa. Bawa Marisa gedung tua sih. So ketemunya di ulang tahun teman. Di ya? ulang tahun teman, jadi di Jakarta. mutual friend itu Oke. kita kenal kan. Ya. Terus dia berulang tahun, dia bikin acara ulang tahun, ngundang. Jadi Ya. jadi jodohnya ini diperkenalan gitu, diperkenalkan gitu kan. Yes, gitu. So at the first, did you know that she's a top model slash a presenter in Indonesia? Tahu nggak awalnya kalau dia ini Top model dan di- presenter? Belum jadi presenter saat itu tuh. I do not. Oh jadi nggak tahu sama Jadi sekali. taunya apa? Waktu itu masih jadi artis lah, album ketiganya tuh Rujuk sama Roma Irama. Abis operasi plastik ya. Macam cocok banget. Berarti ketemu bukan dia suka bukan karena Jaslyn ini artis. ya. Because of Justru this. kalau misalnya boleh cerita sedikit ya, Jason bisa masuk ke dunia presenting gitu. Itu tuh banyak dukungan dari Philip. Karena awalnya Jason tuh cuma modeling doang, Iya. bener-bener full catwalk model. Aha. Jadi hanya fashion show doang, fashion week Iya. gitu ya. Terus di tahun 2016 kita ketemu. 2018 dia mulai nge-push. Jaslyn, ayo dong ikutan Putri Indonesia, ayo dong ikutan Asian Next Top Model, karena dia kamu yang- punya kesempatan. dia ngasih semangat. Dia yang nge-push. Oke. Karena Jason tadinya udahlah, udah nyaman jadi model aja gitu. Dianya, kamu ada kesempatan, belum tentu orang lain memiliki kesempatan yang sama. Benar. Jangan ada kata penyesalan dalam hidup kamu, karena dulu aku pengen ngelakuin sesuatu, aku nggak
jalanin sampai sekarang aku ada penyesalan. Ih hebat banget loh, lakinya support. Aduh. Ini suami yang kayak gini nih ya. Tidak pernah merubah kita menjadi orang lain. Justru membuat jauh lebih baik. Lebih baik. So at the first time you met her, pertama kali ketemu sama Jesslyn, what on your mind? What's on your mind? First thing I met her was her sense of humor. She's always laughing, you know what I mean? So for me, that's very important. Terlalu cepet, bahasa Inggrisnya dekat-dekat. Maaf. Gitu dia orang yang ceria ya. Humoris. Bukan terlalu dekat, emang kita kagak ngerti. Dia senang karena Jesslyn humoris, anaknya Humoris. periang. Kalau suka yang humoris, nanti kita kenalkan sama Eli Sugigi kita hadirkan. Eli Sugigi. Barangkali. As a comedian, the kid is a little bit. Ya tapi kan aku harus tahu. Iya benar. Jangan yang little guy. Maaf ya Ya. Kak. Tapi kenapa sih akhirnya memutuskan menikah di Yunani, Jesslyn? Why in Greece? Why we Why not married in Indonesia? I think because of COVID, we weren't able to get the family all together. So the easiest way for us was to do it in Greece in my father's hometown village. Oh, So we okay. chose to do it in a village. Ya. Emang lebih mudah kalau di Greece, di Yunani lebih mudah untuk segala macam perizinan untuk bikin resepsi pernikahan. Sebenarnya jatuhnya gimana ya? Jesslyn di tahun 2021 udah nikah duluan di Indonesia. Untuk catatan sipil kan memang harus nikah di Indonesia, pemberkatan di Indonesia, terus tanda tangan surat begitu ya. Namun keluarganya Philip di Yunani Pengen itu juga. Ya, dia anak pertama dan di Yunani itu agamanya Yunani Ortodoks, Ortodoks Yunani. Jadi Jadi dengan cara Nanti kita googling aja ya. Biar Ya kan biar orang tahu juga. Iya, ntar kita googling lah. Ya. agak kurang lebih mirip lah sama Agama, Katolik, agama. tapi lebih oke. jadul lagi. Nah. Nah, kurang lebihnya mirip Ya, sama ya, ya. Katolik, tapi lebih jadul lagi Ya. gayanya. Gerejanya tuh gereja tua yang Bagus ratusan ya, tapi tahun, ya, iya dalamnya itu banyak gambar-gambar saint, orang-orang suci gitu. Nah kita nikah secara ortodoks karena memang agama di sana pengennya semuanya ortodoks. Jadi setidaknya gini deh, kita toleransi beragama. betul. Dia bisa mengikuti gaya Jesslyn di Indonesia Jesslyn supaya pun sah. mengikuti. Begitu juga Iya, Jesslyn. betul ya. Dan kita juga senang ngelihatnya ngelihat mereka berdua cantik sekali dari mulai gambaran videonya, pernikahan mereka. Thank Tapi you. kalau Jesslyn, apa yang membuat kamu yakin sama Phil? Bahwa ini adalah suami aku gitu. Kalau Jujur aku sih ya, jujur. Bukan kamu. Suaminya loh yang ditanya. Ini lo istrinya lo. Oh ini Jesslyn, tak kira nanya aku. Matiin lampu dulu deh. Apa Jess? Kalau aku sih jujur sebelumnya mungkin dari keluarga yang broken home juga. Jadi aku selalu melihat marriage itu bukan sesuatu yang sangat penting Awalnya? dalam kehidupan. Nggak terlalu percayalah apa sih cuman tanda tangan surat. Cuman membuat sah di depan banyak orang. Tapi setelah ketemu sama Philip itu bisa membuat aku ngerubah cara pandang aku terhadap sebuah pernikahan. Karena dia buat aku berkembang gitu loh. Walaupun menjalani sebuah relationship tapi nggak ada kekang-kekangnya. Malah selama kamu sama aku, kamu silakan bebas, berkreasi, mencari pengalaman hidup. Kamu masih muda nih, coba jalanin apa yang kamu pengen jalanin, kamu jalanin. Kamu rasa kamu nggak suka, kamu balik, nggak apa-apa. Tapi sekarang momennya kamu cobain semuanya. Jadi aku ngerasa kayak, wah relationship ternyata ada yang seperti ini ya. Memberikan kamu kebebasan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Secara otomatis aku yang tadinya otaknya mungkin bandel juga nih. Yang pengen ngapain, nakal, kemana-mana. Aku jadi segen. Wah susah banget nyari orang yang bisa memberikan kamu kebebasan dan percaya sama kamu. Setuju banget. Setuju Jadi banget. bikin kita itu segen mau Betul, nyakitin kita dia. mau ngapa-ngapain jadi nggak enak. Wih, aku juga bisa ngerubah kamu. Menjadi lebih waras. Tapi ini khusus buat para lelaki ya. Kalau perempuan itu selalu dikekang begini, nggak boleh Iya, benar, begitu, benar, nggak boleh. benar, iya. Jadi akhirnya dia berontak. Tapi ketika kita diberi kepercayaan, kita tahu batasan-batasannya dipegang ya. akan dipegang gitu, Mak. Dewi Persik 3 kali Pengadilan Agama Indonesia. Aku
memang mempunyai takdir yang berbeda dengan yang lain. Tapi alhamdulillah perpisahan itu bukan dari aku loh ya. Betul. Iya, setuju. benar, itu yang Dan penting. dia termasuk Itu yang perempuan penting yang loh. senang mempertahankan rumah Betul. tangga. Jesslyn Kuat Lim. ya, tegar. Tapi Jesslyn sebentar sebelum Rian bertanya, Jesslyn pacaran dulu kan pastinya? Iya dong. Yang suka cemburu siapa? Berdua kita nggak pernah cemburu, kan Rian tahu. Mereka cool gitu orangnya. kita makulkan. santai. Saling ngerti gitu ya. Iya. Nggak ada yang cemburu, we never get jealous. At all, ya? Nggak pernah. At all. Percaya? Percaya. Have you ever checked her phone, her direct message? No, but she checks my. I mean, we use each other's phones. It's not a Kode problem. kita sama, HP kode kita. PIN-nya sama? Iya. Yeah, PIN yeah. ATM sama juga? It's easier to remember. Tapi aku tahu. Pentingnya. Bagus itu, Bagus ya, daripada bagus. aku nggak pernah tahu. Iya, nanti. Aku, kalau kata Jesslyn gini, aku tahu pin ATM ini kalau kita ya kayak. Kita selalu diketahui. Iya. Beda ya, Tay. Curcol nih ya. Oke, Kok kita sama ya, King? King kalau kita jadi kayaknya kita sama-sama terbuka deh, King. Masa sih Ini kak sebenarnya lu belum sama Rian apa sama King sih? bingung dia. lama-lama lu pakai Delano lu sikat juga nih. So Phil, kita mau lihat mereka saling mengungkapkan isi hati masing-masing. Phil, so anything you would like to say to your wifey? Mau bilang apa sama Jesslyn? So please look into her eyes, hold her hands, Ini and note look ya, through kita her nggak eyes. romantis banget nih orangnya nih. Anything you would like to say? Thank you for everything. Thank you for saving me. You know, you mean the world to me, so I owe you everything. You're my greatest accomplishment. baby. Thank you, babe. Thanks you. Jesslyn mau bilang apa sama aku? He's crying. Yang pastinya thank you for being beside me for these 6 years. Sudah 6 tahun jalan, 6 years. Through up and down, through my happiness or my craziness, you're still there. And thank you for, you know, choosing me and accepting me for who I am without changing me anything. So that's what I mean. Oh, manis banget. Terima kasih sudah memilih aku tanpa merubah aku. Sayang, sedikit. aku menyayangi kamu, aku menerima kamu apa adanya. Kalau aku juga menerima kamu bukan apa adanya, tapi ya kamu adanya apa kasih tahu lah sama aku ya. Nanti kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi kami ya. Senang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutku. Biar kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya, seorang penyanyi yang Dukun. identik dengan Mbah Dukun. Seorang, ini bukan penyanyi tapi dia seorang dukun. Dan juga seorang yang suka menjual bubur. Sebentar. Maksudnya? Apa hubungannya dengan menjual bubur, Iwi? Iya. Apa? Karena dia suka sarapan bubur. Yes. Oh iya, aku baru sadar ya, betul-betul juga ya. Siapakah gerangan? Di pagi-pagi biar kita hadirkan, ini dia Alam Mbah Dukun. Kang Alam tadi Kang. Iya. Kang Alam. Ya. Coba sehnya tadi gimana terakhir? Syah. Kang Alam sehat? Alhamdulillah. Kemana wae, kemana aja Kang Alam? Cool, kamari teh. Ada. Nggak kemana-mana. Di Indonesia. Di Indonesia. Oh, Kang Alam, punten. mohon Ini maaf. ada pertanyaan titipan dari kreatif kami namanya Udus. Apa rahasianya Kang Alam sekarang semakin glowing katanya? Justru semakin glowing kita. Iya, katanya semakin Iya. glowing kata kreatif kita. Pasti pakai shining serum Dewi Persik ya. Oh, Ada kalau Kang Alam tuh apa tipsnya sampai dengan sekarang tidak pernah berubah sama sekali secara penampilan? Masuk. mungkin ini karena namanya alam mungkin ya. Oh namanya alam. Iya. Alam apa itu? Jadi berbaur dengan alam sekitar. Alam barzah. Iya. skincare biasanya. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Sami-sami. Hatur nuhun. Sami-sami. Ya. King, gimana King? Wow. Karena saking glowingnya menggunakan skincare. Kang Alam, kita mau kasih lihat dulu. Ini menjawab pertanyaan netizen Iya. Sobat Ambiar. Kemana sih Alam Mbah Dukun selama ini? Apakah sepi job? Kita kasih lihat tuh artikelnya ya. Lama menghilang 5 potret Alam Mbah Dukun yang kini sepi job. Kurang ajar nih artikel. Kang, silakan boleh duduk dulu Kang. Satu panggung tadi Kang Alam paling kemarin sepanggung itu acara sama aku enak aja. Oh, itu acara besar banget lagi ya. Kalau artis itu tidak pernah muncul di TV, bukan berarti sepi job. Sepi job. Terutama penyanyi dangdut ya, off air-nya banyak, say.
Kan nggak harus diposting. Kan nggak harus diposting. Iya. Nggak posting deh lu. Ya Mbak ya. Jadi Kang Alam selama ini tuh kalau nggak manggung ngapain aja Kang? Kalau nggak manggung saya makan. Emang kalau manggung nggak bisa makan, Kang? Ya Makan, nggak bisa tidur. dong. Kan Udah nyanyi gitu, nggak bisa bangun sambil lagi. makan. Iya. Makan Mandi lagi, nggak, Kang? mandi. Apa? Ya ngopi. Ngopi. Gitu aja terus ya. Ya Ya gitu kita aja. mah nanam ya di rumah teh Nanam kita mah apa? Nanam apa kalian Kita berdua? banyak pohon di rumah teh kita mah ada pohon stroberi, pohon jeruknya, ada pohon delima. Suka nanam Kang Alam Petani katanya ya? petani. Berkebun. Enggak juga ternak-ternakan gitu. Ternak apa? ternak ya? apa, Kang Alam? Ternak tuyul. Kang, barusan katanya bisnis ternak. Tapi Ternak kan apa Kang sih, Kang? Alam mah emang senang sama, maksudnya kayak tumbuh apa Ayam, tumbuh-tumbuhan apa gitu sapi, kan, iya. ha-ha, Ya domba. kan namanya gitu juga ya. alam kan senang sama alam gitu. Iya. jadinya. Apa aja coba kalau tanaman apa yang diurus, terus juga kalau ternak apa? Ternak, banyak ternak tuh. Apa Kang? Saya ternak bebaskan tuh burung-burung di alam sekitar. Oh, punya berapa burung? Nggak tahu, nggak kehitung. Oh, Jadi Burung batur ya burung orang. kan semua punya Tuhan. Iya benar juga. Punya Tuhan semua Burungnya juga. Kang berapa? Burungnya banyak, burungnya. Tapi yang saya mah satu. Yang disangkar di rumahnya gitu maksudnya. Ya. Tapi Kang, bener nggak katanya Kang Alam ini jarang muncul di TV karena trauma muncul di TV. Kenapa Kang? Enggak, kata siapa? Kata Ujus kreatif kita. Dia juga tadi Perbuatan yang Iya. gagah, indah. Bener nggak tuh Kang? Enggak Klarifikasi juga. gimana? Klarifikasinya memang kalau nggak tampil di TV juga karena ada job juga. Betul. Waktunya Kan tadi berhalangan dibilang off air ya, gitu. Kang ya. Betul, Teh Dewi. Kang, frekuensi manggung dalam 1 bulan Kang Alam tuh bisa manggung berapa kali? 1 bulan rata-rata kebanyakan kalau normalnya 4. 4. Karena setiap kebanyakan weekend ya, Kang? tiap Sabtu malam Minggu, kalau nggak minggunya. Kalau Senin kan kebanyakan orang kerja atau apa Selalu gitu. hajatan-hajatan pernikahan, Nah, kayak sunatan gitu-gitu. gitu ya, Kang. Kang Alam nanti kami berdua tahun depan insya Allah kalau Kang Alam mau nyumbang Oh gitu mau nyumbangkan. tenda ya Kang ya. Tadi tenda lu minta lagu. Saya nyumbang besek aja ya. Lu tuh mau kawinnya di alam terbuka seluas berapa hektar sih? semua Tendanya orang? nanti dari Monas sampai Lebak Bulus panjang. Bayang itu coba tenda tuh Monas. Oh jadi kita nanti nyumbang tenda tuh 1 orang berapa meter gitu? Iya, satu tenda panjang. Dinamain nggak yang kita beli? Gak usah dinamain, gak usah nanti kita posting lah biasa itu ya. Tapi buat Sobat Ambiar ini juga menjawab pertanyaan dari Sobat Ambiar. Kemana aja sih Kang Alam kemarin manggung di acara besar sekali bahkan sama King Nasar juga. Ini kita kasih lihat ya seperti apa Kang Alam Badukun manggung di acara besar. Kang ini kan acaranya besar sekali kemarin Semua ya. dari King Nasar semuanya pada nyanyi, semua penontonnya. Iya. Dari Kang Alam juga semua pada nyanyi semua. Itu gimana, Kang? Setelah kemarin pandemi berhenti tidak Iya. ada acara musik yang begitu besar. Sekarang ketemu sama audiens yang banyak sekali di depan mata. Iya begitulah. Seneng nggak? Seneng lah Teh Dewi. Bener banget ya. Suasananya sangat indah. Menyegarkan. Waduh. Betul. Gagah sekali. Iya. Dan sungguh mencekam. Wah. Gimana Kang ketemu banyak ribuan orang depan mata akhirnya nyanyi lagi depan mereka. Akhirnya setelah pandemi selama 2 tahun ya pandemi. Iya. Hatiku sangat gembira. Seperti melihat Hatiku balon gembira, dia tak terkira dengar berita. Tapi ya Kang Alam tuh terlihat kenapa, kan tadi ada pertanyaan kenapa Kang Alam mukanya seger aja bukan pakai skincare. Tapi emang heureuy gitu maksudnya Suka tuh. bercanda. Pakai bercanda. skincare serum Dewi Persik Shiny. Ya. Nanti besok gue juga mau ngeluarin serum kalau gini caranya. Iya, Gua sebutin. 300.000 murah kok. Lu sebutin lagi harganya. Kang Alam, Ya. bener nggak saking happy-nya kemarin manggung di acara besar tadi sampai lagu Mbak Dukun dibawain sampai 4 kali ya? 2 kayaknya. Oh 2 kali. Kok 2 kali, Kang? Seriusan tuh? Serius Teh. Diulang gitu ah. Diulang. Kenapa Kang diulang? Saking orang-orangnya. Permintaan. Oh permintaan. We want more. We want more. Gitu kali ya. Tapi Iya. Kang dengan banyak penonton, udah lama nggak manggung sempat ada rasa nervous deg-degan. Siapa lagi yang nggak bilang udah lama gak manggung sih orang dibilangin sih? Maksudnya manggung dengan penonton sebanyak itu. Kadang-kadang Rian suka aneh orang yang bilang Emang deh. gitu. Ini deh. Ini memang, maksudnya jangan kayak gitu dong, mentang-mentang nggak pernah di TV. Ini mah legend ya, kemana-mana, show-nya di mana-mana. Iya dibilangin juga. Emang Jangan mentang-mentang kamu eksis di TV terus kamu sekarang lagi terkenal. Justru yang nggak pernah Gimana di TV suami itu kata? banyak off air di mana-mana. Iya, penyanyi dangdut itu semua rame off Penyanyi airnya. dangdut tuh nggak rame, itu nggak mungkin rame terus.
Tuh, iya ada 4 penyanyi dangdut, jangan Dia macam-macam. penyanyi dangdut. Lu sendiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Ini Kang, ada saya. nervousnya nggak, Kang? Nervousnya? Iya. Gimana saya nyeritain nervousnya ya? Karena udah biasa sih. Jadi Udah biasa. beda si Ahmad tanah nervous. Iya, Dia iya, mah iya. gampang kebiasaan kalau gitu, nervous udah kebiasaan. langsung gini sih. Oh gitu Iya, ya. iya. Oh gitu ya. Mas? Iya benar. Kalau mama Nggak ada lah nervous apaan sih. Enggak ya, Mas? Ya Mas, salah lirik aja santai. Enggak masalah. Mah, kalau Mama. saya bukan salah lirik mah. Nah. Sebetulnya kalau rocker itu karena uratnya keras semua, Iya. ketika Nyanyi. nyanyi gitu, nanti kena kepala loh, agak pusing. Akhirnya gitu? blank. Oh, itu nggak? Ngeblank. Iya. Oh itu malu ya. Kadang-kadang udah, Lu kalau ngeblank ngapain kalau Mah ngeblank? kadang-kadang kan Alam kalau udah nyanyi nih, Ya. begitu nyanyi teriak-teriak, capek kan, urat-urat rantang Iya, semua benar, gitu kan. benar. Begitu udah gitu ngajak ngobrol lagi. Masih ngos-ngosan udah diajak ngobrol, kadang-kadang Nggak juga nyambung. blank juga. Ya setuju. Bener itu bener. Mau ngomong apa juga blank Berarti juga. dari tadi tuh ditanya, jawabnya gitu teh lagi ngeblank. Nah itu, betul sekali Mas, setuju Mas. Nuhun pisan. Tapi ya ikutilah Mama Isdalia sebagai penyanyi senior. Oh bener mau salah nyanyinya tetap dia langsung cool. Marhaban tiba, marhaban tiba. Nggak, aku harus belain mama gini loh ya. Kalau misalkan masih penyanyi baru, yang memang harus masih muda, ya memang harus ini ya Ma. Iya. Tapi kalau ibaratnya kayak seperti mama dan saya, ibaratnya ya kan suka skala lirik kan. Nah itu bukan berarti panggungnya itu terlalu Betul. banyak say. Karena- Lagu yang dibawain udah banyak banget di sini, bener Dan nggak, Mama Say? itu kan lagunya juga udah banyak permintaan. udah Banyak sampai permintaan. abroad. Bener. Justru yang nggak pernah nyanyi, kalau dia masih biasa-biasa aja nyanyi apal mah ya biasa. Bener. Dalam bahasa, Banyak lagu Mama itu. Banyak lagu. betul dalam bahasa Garut itu adalah nobody's perfect in the world. Kang Alam kita mau kasih lihat ada yang ngefans juga nih sama Kang Alam nih. Ya seorang public figure juga. Young Lex asik Nonton nonton loh. Alam Bahdukun, fans berat. Tuh. Yang Lex. Yang Lex Kang loh. Alam tahu yang Lex? Tahu. Tahu. Dia aja sampai ngefans sama Kang Alam. Saya juga ngefans sama dia. Paling suka lagunya yang Lex yang mana? Yang Lex yang waktu viral itu apa ya? Kemana? Nyesel lah kau, nyesel, ya Pak? Nyesel kan kau, putusin gua. Lagu orang loh. Bener lagu itu bener kok. Tapi ya ini juga membuktikan bahwa ternyata Kang Alam sampai dengan sekarang masih terus eksis dan tidak ada yang berubah dari seorang Alam Bahdukun ya. Amin. Kita doakan semoga karirnya terus Doakanlah saya supaya indah, gagah, mencekam sepanjang masa. gagah, indah, mencekam sepanjang masa. Kita akan kembali sesaat lagi tetapi bagi-bagi Anda. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita. Mama Isdalia sehat terus. Jaslyn Nenville, thank you so much for your presence. Dan juga Alam Bahdukun, terima kasih banyak. Dari Alam Bahdukun kita bisa belajar banyak. Kalau zaman dulu cinta ditolak dukun bertindak, zaman sekarang cinta ditolak remove kontak. Terakhir di bagi-bagi Alam Bahdukun dan juga